Ini kata Pak Direktur PLN, insya Allah mulai nanti malam lampu sudah nggak mati. Tepuk tangan lah semuanya. Iya, sudah normal. Alhamdulillah, Senang. alhamdulillah senang. Gak taunya malah mati total. Waduh. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di episode spesial. Kali ini kita bersama Bunda kita tercinta, ada Bunda Iliza. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup menyita perhatian publik, di mana adanya berita mengenai batalnya kunjungan ke luar negeri Wali Kota Banda Aceh demi menanggapi bencana yang terjadi di daerah. Nah, Bunda, mengulik kisah ini tadi ya, mengenai judul yang sangat menyita publik ini, Bunda. Apa pertimbangan Bunda yang paling mendasar sehingga Bunda mau membatalkan kunjungan tersebut? Sedangkan posisinya itu adalah undangan langsung dari Presiden ya, Bunda, dan posisi Bunda adalah narasumber di sana. Mungkin bisa dijelaskan, Bunda? Ya, memang hubungan Aceh dengan Turki, terutama saya juga pernah juga berkomunikasi intens dengan Turki sehingga mendapatkan undangan untuk Women Government Summit, ya, pertemuan dengan perempuan-perempuan, dan itu yang dibuat oleh partainya perempuannya Presiden Erdogan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember. Nah, ini prosesnya udah lama. Izin udah diurus, sudah keluar izin dari Pak Gubernur, kemudian ke Mendagri, kemudian juga tiba-tiba kita bencana. Nah, bencana itu sendiri Banda Aceh ketika hujan deras hari pertama di mana daerah lain banjir, tanggal 26 ingat saya kita nggak terjadi banjir. Karena memang kita lebih dulu lah sudah melakukan upaya-upaya. Ya, tapi kemudian tanggal 27, nah Banda Aceh juga sama nih kena banjir ya. Nah, kita ikhtiar dan masih punya waktu kan. Kemudian saya ditelepon dari Kedutaan Indonesia untuk Turki, baik dari Istanbul maupun dari Ankara, untuk kepastian kehadiran ke sana, dan waktu itu masih sebetulnya masih akan berangkat. Waktu ditanya kepastian, Pak Dubes Turki untuk Indonesia juga sudah menyiapkan siapa yang akan menjemput dari asisten dari menteri yang ada di Istanbul. Tapi kemudian ternyata kan Aceh ini dampaknya luar biasa. Yep. Korban banjir ini tanpa kita sangka gitu ya. Kita dapat pemberitaan, kita lihat kondisinya ya sangat parah lah gitu. Nah, akhirnya hasil diskusi saya, baik diskusi dengan Pak Mendagri, kemudian juga teman-teman yang menyarankan untuk tidak berangkat. Okay. Akhirnya saya berpikir ya betul, dalam kondisi hari ini dengan musibah besar ini, Banda Aceh ini kan sebagai pusat ibu kota provinsi. Yep. Terlepas mungkin kita persoalan banjir sudah kita bisa diatasi, tapi persoalan-persoalan lain juga ini kan Banda Aceh masih bertumpu kepada Medan, misalnya pasokan pangan kita dan juga hal-hal lain, semuanya ini ada di Banda Aceh. Nah, maka saya putuskan keberadaan saya di sini jauh lebih penting daripada saya harus berangkat ke Turki. Turki ini kan besok-besok masih bisa, kegiatan summit ini kan masih ada setiap tahunnya gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak berangkat karena lebih banyak manfaat daripada mudarat. Sana lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya kan begitu. Agama kita tuh selalu mengajarkan hal-hal itu. Maka setiap ada masukan, pemikiran, ya ini semua kalau yang baik itu sesungguhnya datangnya dari Allah gitu. Nah, kita akhirnya mengikuti kata hati, karena kata hati itu selalu berkata benar, tapi kadang kita suka melawan kata hati. Nah,
ketika saya memutuskan untuk tidak berangkat, maka saya diminta untuk membuat video yang akan diputar di sana. Akhirnya saya buat video pembatalan. Kenapa saya tidak hadir? Karena kita sedang ada musibah bencana yang melanda Aceh, juga Indonesia. Artinya ada Medan, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Nah, ketika itu saya juga langsung komunikasi sama Pak Dubes, mengatakan bahwasanya mohon maaf, dan beliau menjawab, beliau sangat paham dengan kondisi saya kenapa nggak jadi berangkat. Kemudian beliau juga mengatakan beliau insya Allah akan hadir ke Banda Aceh pada tahun 2026 di awal nanti di bulan Januari, pokoknya beliau sampaikan begitu. Nah, memang seharusnya ya siapapun itu ya, dalam kondisi yang seperti ini kita yang mengendalikan, menentukan kebijakan, ya kita memang harus ada di sini. Ternyata persoalan Kota Banda Aceh itu cukup luar biasa ya, dari persoalan antri BBM panjang, persoalan gas LPG, persoalan listrik, lampu mati, ya. Jadi persoalan kosongnya telur, gitu ya. Harga pangan kita tinggi, harga pasar nggak terkendali. Nah, itulah fungsinya keberadaan kepala daerah itu untuk melakukan komunikasi, koordinasi, rapat. Jadi ya saya langsung menghandle hal-hal seperti itu untuk mengendalikan kondisi Kota Banda Aceh. Oke. Berarti cukup luar biasa ya Bunda, keputusan yang diambil bukan hanya sekedar ilusi semata, tapi itu cukup melalui berbagai pertimbangan sehingga berdampak positif kepada rakyat. Oke Bunda. Demi menghargai perjuangan rakyat Bunda atau penderitaan rakyat agar mungkin senang bersama dan sesara juga bersama Bunda, dengan adanya Bunda di sini juga mampu menghibur para korban yang ada di daerah semuanya, dan dengan keputusan Bunda juga cukup berefek bagi korban-korban dari bencana. Semoga segera terpulihkan ya Bunda. Ya, memang sebetulnya begini, kota ini kan ketika kita memimpin kota, saya dari awal itu lebih dulu memprediksikan sesuatu ya, tentang persampahan kota, drainase kota yang sedimennya cukup tinggi, kemudian kegotong royongan kurang gitu ya. Nah, itu dari awal kita galakkan gotong royong, dan PU saya bilang lagi musim kemarau itu kita bersihkan sedimen-sedimen, kita bersihkan sampah. Ini kan sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kota ya, kita bicara kenapa kota itu ya kemarin alhamdulillah di awal nggak jadi banjir kan gitu. Kemudian kan BMKG mengumumkan sebetulnya ada sinyalemen masalah siklon Sinyar ini akan melanda wilayah Sumatera. Nah, kita itu semakin semangat lagi untuk membersihkan kota, sampah-sampah dimanapun. Nah, rumah pompa kita harus standby, siap. Nah, alhamdulillah ketika kita bisa menjaga kota dengan baik, kesadaran untuk membersihkan kota, ternyata juga kita terhindar dari musibah. Ya kan? Tentang tetap ada musibah, yaitu udah ketentuan Allah. Banda Aceh itu hari kedua itu banjir karena dari hulunya terlalu tinggi airnya. Jadi rumah pompa kita operasional, airnya udah di atas rumah pompa gitu ya. Kemudian ada sebagian lagi kita nggak punya rumah pompa, tapi kita udah punya perencanaan. Nah, ada juga yang perilaku masyarakat misalnya kurang sabar atau memang keterlambatan tim kita hadir di lapangan. Nah, misalnya ada pintu air yang waktu air itu deras masyarakat langsung buka. Mungkin dipikir masyarakat buka itu semudah itu sehingga platnya patah, sehingga itu nggak berfungsi. Ya sampai tengah malam saya harus menunggu agar itu bisa berfungsi kembali karena derasnya air sungai itu bisa meluap ke rumah warga karena
pintu airnya nggak ketutup sebelah. Yap, benar. Nah setelah itu masyarakat karena itu nggak bisa ketutup, ditutup dengan apa tuh pasir itu, Mhm. sehingga pintunya juga nggak bisa turun. Oke. Nah kalaupun udah diperbaiki kita harus tengah malam, coba tengah malam itu kan SOP-nya nggak boleh juga kan, Yes. arus lagi tinggi. Itu saya mungkin cerita sekilas tentang Mhm. kota ya, biar juga masyarakat tahu agar masyarakat harus partisipatif dengan kota ini. Tentang sampah, tentang operasional apapun ya kita ini harus menggunakan SOP, harus sabar juga, Yap. harus koordinasi itu harus bagus gitu ya. Iya, benar. Nah Kerjasama yang baik ya Bunda kerjasama yang antara baik, masyarakat jadi dan pemerintah. ya sekarang baru terasa ternyata apa yang disampaikan oleh Allah, an-nadhafatu minal iman, ini semua ini memang benar gitu. Yap. Dan kalau kita juga sampah itu juga kita bersihkan, sehingga akan dampak mudaratnya itu akan kurang. Iya. Nah, dari apa yang kita tata kelola ini kita jalankan tentang, terus kita juga punya tim Yap. untuk quick respon. Jadi waktu kita naik air tuh sampai ke pinggang itu ya, saya kan jalan hari kedua, ketiga, kita distribusi juga bantuan, sekolah kita liburkan, Itu yang dalam kemudian deras air kemarin Bunda? iya, Oke. Ha. makanan dari kan nggak distribusi ke sekolah, Yap. sehingga makanan itu kita Makanan bergizi. distribusikan untuk makanan bergizi itu kita bawa ke tempat banjir. Oke. Jadi nggak mau bazir juga, Yap. masyarakat terbantu. Mhm. Kemudian juga kita dapat berita dari luar, nah kita langsung galang donasi. Nah ketidakhadiran saya ke Turki itu Iya. ya tentu sangat memberikan dampak manfaat. Baik untuk kota, saya langsung turun langsung, saya koordinasi dengan PLN, koordinasi dengan Pertamina Mhm. tentang suplai juga BBM, gas, LPG, kemudian juga listrik ya. Walaupun sampai hari ini juga belum hidup, tapi ikhtiar kan harus kita Iya, lakukan benar gitu. Bunda. Nah akhirnya ini distribusinya kan jadi ada percepatan gitu ya, Iya. karena ada koordinasi yang kita lakukan. Nah juga kita galang donasi, koordinasi untuk kita juga bisa berpartisipasi untuk kota-kota daerah lain di Aceh. Oke. Nah alhamdulillah kan kita dulu sangat terbantu kota ini dengan kehadiran banyak orang ketika pasca tsunami Yap. melanda kota. Kita ketika itu luluh lantak, dunia terhadap pemerintahan juga mati gitu. Iya. Nah membersihkan kota itu nggak bisa dibersihkan oleh orang yang kena musibah kan gitu. Orang yang kena musibah ini akan bersihkan itu nanti setelah sekian lama. Kan biasanya orang alul musibah itu kan diantar makanan dari tetangga kan begitu. Iya. Nah ini begitu juga. Nah kita yang mungkin kondisinya udah relatif lebih baik, sudah mungkin bisa tertangani, yuk kita mulai bergerak untuk bantu kawan-kawan lain. Apapun yang kita bisa, setetes air pun untuk menghilangkan dahaga kan begitu. Yap. Nah kemarin kita juga yang hari berapa tuh saya turun, yang kebetulan juga ada Pak Mendagri, kita juga menyerahkan bantuan untuk PD dan PD Jaya. Kemudian setelah itu baru kemarin kita juga ke Biren. Dan di sana kita udah buat rapat, paling enggak kita bisa membersihkan 1 lokasi, 2 lokasi, meringankan beban dengan bantuan dan sebagainya. Bahkan kemarin dengan alat berat juga harus kita bersihkan. Nah inilah fungsi keberadaan kita, yang musibahnya bisa kita atasi, yuk kita bergerak. Jadi masyarakat juga begitu, apapun yang bisa dilakukan, yuk kita lakukan. Oke. Walaupun hanya sebatas doa. Kalau udah nggak Benar. mampu secara fisik, kita berangkat untuk menjadi relawan. Kalaupun memang kita nggak bisa menggalang bantuan, dana dan sebagainya, paling nggak doa. Jadi jangan kita hanya berdiam diri, melihat orang musibah, dan nggak ada rasa empati, rasa simpati yang
lahir dari jiwa kita, itu harus dipertanyakan orang-orang yang seperti itu. Hatinya ada di mana gitu ya. Kok Oke. bisa lihat orang lagi musibah itu nggak ada tergerak hatinya Goyahkan. sedikit pun gitu ya. Itu kan kalbul mayit ya. Hatinya itu udah jadi mayit gitu, nggak bisa nggak hidup hatinya. Maka ketika hati dan pikiran kita padu, apapun keputusan dalam kehidupan kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itu akan bisa ada hadir di situ, Allah akan hadirkan. Nah, saya juga selalu memotivasi hal-hal itu untuk staf-staf yang ada di pemerintah kota, para penentu kebijakan yang ada di kota, sehingga kita semua bisa Allah selamatkan dalam apapun musibah, apapun masalah yang kita jalankan, dan hidayah Allah senantiasa akan dicurahkan kepada kita. Amin. Tapi menjalankan hidayah jauh lebih sulit daripada mendapatkan hidayah. Ya, hidayah Allah lah, saya nggak berangkat ke Turki itu ya. Iya. Hidayah Allah, dan Allah juga yang menggerakkan hati, yang artinya ya alhamdulillah Allah selamatkan. Banyak yang bilang alhamdulillah itulah Bu Eliza nggak berangkatnya selamat gitu ya. Ya, yang menyelamatkan kita ya cuma kita, Iya. ya kan. Kalau kita itu melawan kata hati, itu yang menjadi masalah. Ya, kayak bagi saya ya, kata hati itu ya sesuatu yang penting, dan itu merupakan kata apa yang Allah hidayahkan untuk kita. Dan harus didengar ya pastinya. Harus dijalankan. Kadang kan bertentangan dengan pikiran ya. Bener. Pikiran kita pengennya ke sana, kan pengennya senang juga lah gitu ya. Ada juga mungkin dalam pikiran, wah ini gimana, kapan lagi ketemu presiden gitu kan. Iya. Ya kan ketemu presiden Turki itu cita-cita saya juga. Dulu Waduh. pernah saya udah tinggal ketemu nih. Tim advance-nya presiden udah jemput, udah bawa kita ke satu tempat, tinggal menunggu kehadiran presiden. Tiba-tiba Blue Mosque itu dibom. Nah, itu waktu saya di Turki, waktu itu saya diundang Turki oleh wali kota Istanbul, almarhum Kadir Topaz. Kemudian saya keliling sampai ke Ankara, ke Ödemiş, kemana-mana. Dan satu hari saya dijadwalkan ketemu dengan Presiden Erdogan. Kemudian tim advance jemput, bawa satu pulau, saya duduk. Tiba-tiba tim Blue Mosque dibom, beliau rapat. Baru tengah malam selesai, kata Presiden Erdogan, apa kata dunia? Saya seorang laki-laki pemimpin bertemu dengan seorang pemimpin perempuan di tengah malam hari kan. Akhirnya dijadwalkan ulang. Nah, saat dijadwalkan ulang saya udah nggak wali kota, jadi nggak ketemu. Nah, sekarang ternyata takdir Allah saya balik jadi wali kota, diundang lagi jadi pembicara di sana, dan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Erdogan. Namun lagi-lagi kata Allah belum waktunya kamu ketemu gitu ya. Tapi semua ala kulli hal, apapun yang terbaik dari Allah adalah ketika kita bisa berikan dampak manfaat untuk orang lain, bukan bertemu dengan seorang yang dalam pandangan kita mungkin hebat atau apa. Kehebatan itu kan sesungguhnya nggak ada apa-apa di mata Allah. Yang di mata Allah itu lihat ketika kita punya manfaat. Semua yang kita lakukan untuk ibadah karena Allah. Nah, nggak ketemu dunia mungkin dengan pemimpin yang soleh, ya ketemu di akhirat kan. Itu kan begitu ya. Bener. Itu yang hawa nafsu, melawan hawa nafsu itu yang harus kita berdamai dengan diri kita, dengan hal-hal mana yang harus kita tentukan. Nah, itulah. Jadi ya saya juga menulis WhatsApp kepada Pak Dubes, ya mudah-mudahan ke depan masih bisa dijadwalkan untuk tetap bisa bertemu. Ya, siapa nggak pengen ketemu seorang pemimpin yang soleh. Apalagi sudah diidolakan ya Bunda. Ya, artinya kita lihatlah keberadaan beliau itu untuk dunia Islam, untuk kemanusiaan, cukup berdampak. Waktu habis tsunami, beliau datang langsung ke sini, bantuan yang beliau berikan, itu Presiden Erdogan itu, saya punya foto ketika beliau datang membantu dengan anak-anak, dan ketika saya berada di Turki juga saya ketemu dengan organisasi-organisasi besar yang bantu Aceh. Dan di Banda Aceh ini kan punya sejarah panjang ya dengan Ottoman. Laksamana Kemalayahati, kemudian juga ada Kampung Bitai. Nah, saya punya cita-cita itu
eh, membuat kapal seperti kapal replika Malahayati, kemudian di sana bisa di perform tentang sejarah masa lalu, sehingga ini bisa juga mendatangkan tourism untuk Banda Aceh, tapi juga memperkuat hubungan antara Turki dan Aceh gitu ya. Jadi ini kan semua punya keterikatan sejarah masa lalu. Kenapa dengan bertemu dengan Pak Presiden mungkin banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan untuk menyambung kembali sejarah dulu. Aceh nggak bisa dijajah Belanda, Aceh mendapatkan juga pertolongan dari Turki, dari Ottoman gitu ya. Nah ini sejarah panjang inilah sebetulnya kenapa pengen ketemu presiden, kenapa senang dengan Turki juga gitu ya. Nah, banyak hal cerita saya dengan Turki ini panjang gitu ceritanya gitu ya, karena hubungan masa lalu lah gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan Pusat Kebudayaan Turki bisa hadir di Banda Aceh. Amin. Dan sungguh menarik ya Bunda, kisahnya sungguh inspiratif, banyak cerita dari Bunda mengenai keinginan Bunda yang lagi-lagi gagal ya Bunda untuk lagi-lagi gagal. Presiden. Bukan gagal. Jadi Bunda belum rezeki? Belum rezeki. Apa nih Bunda? Masih ditunda insya Allah. Oke. Jadi nggak ada kata gagal di dunia ini. Oke, benar-benar. Ya, Benar-benar seorang pemimpin ya Bunda, tidak ada kata gagal. Ingat, khusus masyarakat Banda Aceh tidak ada kata gagal, hanya tertunda. Ya, harus husnuzan. Jadi Allah masih menunda ini. Allah akan kasih yang lebih baik lagi ke depan gitu. Pertemuannya akan lebih baik lagi. Insya Allah. Keren Bunda. Dan semoga suatu saat nanti Bunda dapat rezeki untuk bertemu kembali dan berbincang, berdiskusi ramah dengan Bapak RT Erdogan. Ya, insya Allah. Dan alhamdulillah juga Bunda, ini menjadi sebuah cerita yang mungkin baru diceritakan di sini kali Bunda ya, yang baru kita dengar di podcast hari ini, di mana Bunda bercerita Bunda memiliki keterikatan yang sangat baik dengan Turki Bunda ya, baik itu melalui sejarah, budaya ataupun dampak dari Bapak RT Erdogannya sendiri Bunda. Karena Turki ini spesial kalau menurut saya ya. Waduh, untuk umat Islam. Oke Bunda. Jadi gimana saya tuh? keliling dunia kemanapun, kalau saya tanya masjid, Turki yang siapkan. Kalau kita disiapkan tempat bertemu dengan Allah, ya. Jadi bagi saya tuh, saya ke Amerika, saya tanya mana masjid, Turki. Saya pergi ke Eropa, Turki. Saya pergi ke negara-negara yang bahkan mungkin syiar Islam itu nggak terdengar, walaupun kecil, Turki yang siapkan. Kemarin saya ke Argentina, ya pusat budaya Islam itu imamnya dari Turki. Dia azan nggak boleh besaran, secara tertutup. Jadi bagi saya ya spesial buat umat Islam. Turki lagi susah juga, saya tahu mereka lagi krisis juga. Tapi ketika untuk kemanusiaan mereka pasti hadir untuk dunia. Jadi itulah yang membuat saya itu ya Turki itu spesial. Untuk umat Islam gitu. Luar biasa Bunda. Duh maaf nih, saya memang suka emosional. It's okay Bunda, nggak masalah Bunda. Ya. Oke, nah mengenai podcast tadi Bunda, ada beberapa hal nih, kita balik lagi nih ke pencegahan bencana tadi Bunda. Nah, bahkan demi rakyat Bunda, demi membantu sesama kita Bunda rela membatalkan janji atau undangan yang memang sangat-sangat Bunda mau gitu, dan sehingga itu harus tertunda lagi Bunda. Nah, mengenai hal tersebut Bunda, tentu adanya interpretasi ya Bunda, yang namanya kita seorang tokoh publik pasti akan ada interpretasi. Dan bagi sebagian orang mungkin menganggap ini adalah loyalitas seorang pemimpin. Dan bagi sebagian lagi menganggap ini adalah gestur simbolis.
Nah, menurut Bunda sendiri, bagaimana Bunda memastikan keputusan ini benar-benar berdampak dan memang keputusan yang diambil bukan berdasarkan omongan semata, tapi benar-benar dari hati, dan apa nih Bunda yang dapat Ya, bagi Bunda saya pastikan? interpretasi orang itu kan urusan masing-masing ya. Yang Oke. penting niat kita karena Allah aja udah selesai. Kalau caranya benar pasti nanti Allah benarkan. Kalau caranya salah Oke. pasti akan nampak yang nggak benar itu ya. Oke. Tapi yang jelas semua itu harus luruskan niat karena Allah. Jadi semua akan lebih ringan, dampaknya akan baik. Tentang ya banyak orang kita belum berangkat udah bilang apa, ini jangan dihapus gitu kan, saya baca ya di Instagram. Iya benar. Eliza ke Turki jangan dihapus. Apa kepentingannya kan sebetulnya gitu ya. Iya. Kalau saya pun berangkat kan juga membawa nama harum Aceh. Terus kalau saya ada di sana mungkin bantuan untuk kita juga pasti akan ada gitu ya. Akan positif lah kan, bukan untuk hura-hura cuma 2 hari doang gitu. Iya. Tapi kan 2 hari itu juga menentukan Oke. nasib masyarakat kota. Keberadaan saya di sini ya memang saya pikir kalau pandangan pendapat orang itu bisa sah-sah saja. Oke. Yang penting yang kita lakukan adalah niatnya benar, caranya benar. Ya udah, tentang orang ngomong ya terserah lah, kan orang bisa, pandangan orang kan bisa macam-macam ya. Oke. Tentu kita ada yang senang, ada yang nggak suka, ada yang suka. Ya nggak perlu memperjelaskan siapa kita lah. Intinya begitu. Kalau yang nggak senang kita mau jelaskan apa tetap nggak senang kan. Oh iya benar-benar. Ya kalau orang senang mau jelek pun kita tetap senang. Dan itu Udahlah. udah menjadi resiko Itu benar seorang resiko pemimpin ya. pemimpin secara publik, itu resiko kita yang ya artinya kita ada di sini kan bukan untuk menyenangkan orang ya, Yap. tapi untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang Allah mau, dan nggak boleh juga semau-maunya kita. Oke. Jadi hidup ini ada yang atur. Jadi ketika Allah udah mengatur begini, kan inilah yang terbaik gitu. Inilah yang kita syukuri. Ya, yang paling berat sekarang ini kan pemimpin kita misalnya ya mungkin Pak Gubernur ya. Tapi beliau juga kan nggak berkeluh kesah juga kan. Iya. Yang penting dia jalan aja, nanti sambil doa sama Allah. Oh ini takdirnya Allah kasih, udah jalanin. Nanti Allah kasih jalan keluar. Kan begitu. Luar biasa Bunda, Masya Allah. Dan kembali lagi tadi Bunda, untuk mungkin boleh dijelasin nih Bunda, kondisi terkini di Banda Aceh pasca penanganan yang Bunda lakukan. Karena kan tadi kan kita langkah-langkahnya itu sudah kita lakukan dari awal Bunda. Nah mungkin bisa jelasin kondisi terkini dari Banda Aceh Bunda. Ya saat ini kondisi kota yang kita memang saya ya kecewa dengan statement atau apa informasi ya dari misalnya PLN gitu ya. Ya kita kan beberapa kali pertemuan, kemudian saya mendengar langsung dari PLN itu sejak waktu itu Bu Titi Soeharto datang, Pak Menhan, Pak Mendagri. Pak Mendagri itu langsung tanya depan saya, "Mana nih Pak Dir PLN gitu ya." Nah beliau bilang targetnya 7 hari, habis itu 10 hari, ini udah hari ke-14 ya kan. Ya kan, terus kemarin di depan Pak Menko DMK, Pak Pratik, kemudian juga ada Pak Mendagri, malah Pak Mendagri bilang, "Pak Dir, ini Ibu Wali loh," gitu kan, masyarakat kita gitu kan. Saya tanya lagi sama Pak Dir PLN, "Pak Dir ini bisa saya declare ke masyarakat?" Oh bisa, maksudnya bergiliran itu udah enggak lagi lah mulai nanti malam. Kan, boleh nggak saya declare? Oke, kan waktu pasar murah itu saya declare ke masyarakat. Ini kata Pak Direktur PLN, insya Allah mulai nanti malam lampu sudah nggak mati. Tepuk tangan lah semuanya. Iya, sudah normal. Alhamdulillah senang. Gak taunya malah mati total. Waduh. Mati total karena apa ya? Inilah dampak yang kita rasakan yang paling berat. Yang pertama,
selama kurun waktu 14 hari itu, ini per hari itu kalau lampu mati 200 juta yang harus ditangani oleh Rumah Sakit Meraksa. Oke. Sementara udah menjerit, saya sampai telepon dibantulah ada genset 1. Tapi ini teratasi sana jebol kan gitu. Yep. Tapi yang kita hadapi kan orang sakit di Iya situ. benar. Nggak bisa nggak ada listrik. Uang yang kita siapkan sebetulnya kalau mati lampu yang sifatnya sehari 2 hari, ini udah Berhari-hari. berhari ya. dan berminggu-minggu gitu kan. Nah, artinya kita jadi punya kendala besar. Belum lagi suplai air PDAM bergantung juga kepada listrik. Mhm. Belum lagi Telkom juga bergantung Pada listrik. listrik. Itu sinyal nggak ada. Iya benar. Nah, ini masyarakat kan ketika bergantung sama listrik mati, air pun mati di Yep. kota ini. Nah, akhirnya kan mereka sasarannya semuanya wali kota, Iya. wali gitu. Nah, sampai yang LPG itu saya koordinasi, malah saya sampai ke nungguin gitu sampai LPG-nya datang gitu ya. Oke. Nah, awalnya kan ada dua trip ya, dua kapal. Tapi juga nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang antri panjang tetap terjadi ya. Tapi saya pikir ya saya tetap turun sama masyarakat, nggak akan lari dari masyarakat gitu ya. Kemudian saya tetap komunikasikan, ikhtiar, siapa tahu nanti ada jalan Allah kasih kan. Yep. Ya harapan lah ya. Ya tapi ya mudah-mudahan masyarakat semua bersabar. Oke. Susah-susahnya masyarakat Banda Aceh, masih lebih susah lagi masyarakat yang terkena musibah kan begitu. Benar. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita bersyukur, Allah tambah-tambah, nanti kalau kita kufur nikmat, azabku sangat pedih kata Allah. Yep. Jadi kita syukuri kita pernah ya waktu lampu hidup kita bersyukur, ada penerangan, waktu lampu mati ya kita istighfar. Dengan itu, dengan doa-doa kita Mhm. pada Allah, mudah-mudahan Allah buka jalan agar distribusi baik itu air bersih, listrik, kemudian bahan bakar untuk kendaraan, BBM ya, LPG, semuanya bisa lancar lagi seperti dulu insyaallah. Amin. Dapat normal lagi ya Bunda. Ya, karena Oke. distribusi itu semua Banda Aceh. Untuk PD Jaya, daerah-daerah lain yang dekat dengan Banda Aceh, Yep. kan Semua dari masuknya sini semua ya. dari Banda Aceh. Ya. Oke Bunda, benar sekali Bunda. Itu harapan Bunda ya Bunda, semoga aja bisa terwujud dan harapan kita semua tentunya Bunda. Oke, dan pertanyaan terakhir Bunda, apa nih pesan yang ingin disampaikan oleh Bunda kepada masyarakat terkait keputusan membatalkan kunjungan luar negeri Bunda demi fokus penanganan bencana Bunda? Ya nggak ada, ya alhamdulillah, ala kulli hal. Ya kita bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa Allah surahkan hidayah, Allah berikan hati yang tulus ikhlas yang karena Allah, sehingga kita akan terhindar dari malapetaka, mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga hati dan pikiran kita, senantiasa semua kita niatkan hidup kita, perbuatan apa yang kita lakukan hanya karena Allah SWT. Amin. Oke Bunda, Ya. itulah hasil dari podcast spesial kita hari ini. Terima kasih banyak Bunda atas waktu dan Sama-sama. insight-nya, juga cerita-cerita dari Bunda yang sangat berharga tadi. Pastinya cuma ada di podcast spesial ini, dan jangan lewatkan, tonton sampai selesai, dan pastinya nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mungkin mau didada dulu Bunda.